Ramadan wajib dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Namun sebagian orang biasanya hanya sekedar menjalani kewajiban ibadah puasa tanpa mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita saat berpuasa. Selain fakta bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka menentukan kondisi tubuh kita pada bulan Ramadan, ada beberapa rahasia tubuh saat berpuasa yang sebagian besar belum kita ketahui. Berikut adalah fakta-fakta kondisi tubuh saat sedang berpuasa versi on the spot. Yang pertama adalah puasa membantu proses detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh. Organ hati dalam tubuh kita berfungsi untuk membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati inilah yang disebut proses detoksifikasi. Nah, dengan berpuasa, di mana tidak ada makanan yang masuk selama 12 jam lebih, akan memberi kesempatan pada hati dan organ pencernaan lain untuk lebih bisa beristirahat. Ini disebabkan organ tersebut tidak perlu bekerja terlalu keras untuk membuang racun dalam tubuh yang berasal dari makanan. Salah satu peran usus besar dalam tubuh adalah menyerap air selama proses pencernaan, menghasilkan vitamin K dan vitamin H, membentuk feses dan mendorongnya keluar, dan organ ini bekerja seharian jika kita makan teratur. Ternyata dengan berpuasa, usus besar kita juga bisa beristirahat dan menjadi lebih santai, karena tidak ada makanan dan minuman yang harus dicerna. Banyak orang yang memilih kembali tidur setelah menyelesaikan makan sahur karena tidur setelah makan sahur adalah hal yang paling nikmat dijalani. Namun tahukah pemirsa, kondisi setelah sahur adalah kondisi saat lambung dalam keadaan penuh. Maka aliran darah yang berisi oksigen dan sari makanan akan menuju ke sekitar lambung. Saat aliran darah terpusat di lambung, otomatis aliran darah ke otak, sel di tangan, kaki, dan bagian tubuh lain pun menurun. Akibatnya, aliran darah tidak terdistribusi dengan baik, serta tidak ada yang mengantarkan oksigen dan sari makanan ke organ yang lain. Saat berpuasa, biasanya ibu menyusui akan khawatir produksi ASI akan menurun akibat waktu makan ibu yang berkurang. Tetapi ternyata puasa tidak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Kualitas dan kuantitas ASI sang ibu dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, makanan yang dimakan oleh ibu menyusui harus memiliki gizi yang cukup dan ada baiknya saat berbuka makan porsi kecil tapi sering, serta harus memperbanyak konsumsi cairan serta istirahat yang cukup. Puasa ternyata bisa memberikan dampak mengurangi stres dan depresi. Hal ini dibuktikan oleh Agnes Barlow, seorang life coach di Neurocell, New York. Ia beberapa kali menganjurkan puasa guna mengatasi stres dan depresinya bagi beberapa pasiennya. Menurutnya, dengan tidak makan beberapa jam dalam sehari, seseorang akan belajar untuk mengendalikan hidup mereka. Dan jika bisa mengendalikan hidupnya, maka mereka akan bisa mengatasi masalah yang membelit, sehingga akan terbebas dari stres dan depresi. Saat berpuasa, seseorang tidak akan minum selama belasan jam. Ternyata pengurangan konsumsi air selama puasa itu bisa membantu mengatasi akumulasi cairan yang berlebihan pada tubuh.
Dalam proses pengeringan ini berfungsi mengatasi pembengkakan pada perut, kaki, dan lutut yang sering dialami terutama saat wanita sedang menstruasi. Puasa yang wajib dilakukan umat muslim ini juga ternyata bukan sekedar kegiatan keagamaan. Sebab dilihat dari segi kesehatan, puasa memberi efek luar biasa bagi peningkatan kesehatan tubuh. Salah satunya, puasa bisa membantu meredakan nyeri pada persendian bagi orang yang menderita artritis atau radang sendi. Sebuah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara membaca radang sendi dan peningkatan kemampuan sel neutrofil dalam membasmi bakteri. Neutrofil inilah yang berperan dalam menetralkan racun maupun bakteri selama tubuh berpuasa. Sebuah penelitian yang dilakukan di Intermountain Medical Center Heart Institute melaporkan bahwa puasa tidak hanya menurunkan resiko seseorang dari penyakit arteri koroner dan diabetes, tetapi juga menghasilkan suatu perubahan yang cukup berarti pada kadar kolesterol di tubuh kita. Ditemukan bahwa ibadah puasa ini membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL, sehingga kondisi ini akan mengurangi faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Pada saat berpuasa, tubuh seseorang akan lebih tahan lapar jika memakan buah-buahan dalam menu sahur. Sebab buah-buahan yang mengandung serat yang tinggi akan lebih bertahan lama di usus. Dr. A.R. Inge Permadi, MSSPGK dari Siloam Hospital menegaskan bahwa manfaat buah akan makin besar bila dikonsumsi tanpa kita kupas kulitnya, terutama untuk buah apel, pir, dan anggur. Saat berpuasa, perubahan pola makan akan memicu banyak perubahan pula pada tubuh. Salah satunya adalah organ otak. Sebuah studi yang dilakukan National Institute on Aging menunjukkan bahwa pengurangan selang waktu makan ternyata dapat melindungi otak dari penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Ini dikarenakan pembatasan makan merangsang produksi neuron baru dari sel induk dan dapat meningkatkan plastisitas sinaptik, sehingga hal itu dapat meningkatkan kemampuan otak untuk melawan penuaan dan memulihkan cedera fungsi lanjutan. Jika biasanya asupan makan seseorang terjadi sebanyak 3 kali sehari, berbeda pada waktu bulan Ramadan. Pola makan yang hanya dilakukan pada waktu sahur dan berbuka akan berdampak pada sistem pencernaan seseorang. Karena saat puasa, usus kita mengecil karena tak ada makanan yang masuk selama belasan jam. Oleh sebab itulah, maka saat berbuka, ada baiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan menyegarkan agar usus mampu mencerna dengan baik. Jika kita adalah orang yang rutin melakukan donor darah, maka pada waktu puasa pun boleh saja dilakukan. Tubuh kita memiliki kapasitas darah kira-kira sebanyak 5.000 cc sampai 6.000 cc, tergantung dari berat badan seseorang. Saat donor darah, hanya 300 cc darah di tubuh yang diambil. Oleh karena hanya sedikit diambil, maka tidak berdampak apa-apa pada tubuh seseorang saat berpuasa. Puasa bisa menjadi salah satu jalan untuk memicu proses penyembuhan bagi tubuh seseorang. Selama berpuasa, tidak adanya makanan yang diproses, membuat energi dialihkan dari sistem pencernaan ke hal-hal lain di tubuh kita, yang mana hal ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berbeda jika tidak berpuasa. Ketika makan, maka tubuh kita bekerja keras mengeluarkan enzim pencernaan untuk mencerna dan menyalurkan makanan tersebut.
Dr. Benjamin D. Horn, PhD, MPH, Direktur Kardiovaskular dan Epidemiologi Genetik, menemukan bahwa saat berpuasa, tubuh akan menghasilkan hormon pertumbuhan atau yang dikenal dengan Human Growth Hormone atau HGH. Hormon inilah yang bekerja melindungi otot dan menjaga keseimbangan metabolik. Dan pemirsa, itulah berbagai fakta kondisi tubuh saat berpuasa versi on the spot. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda dan membuat puasa dijalankan di bulan Ramadan ini semakin bermakna.